kita akan bahagia, kita akan diberkati, kita akan disebut anak Allah ketika kita mampu membawa damai. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu membawa damai di tempat pekerjaan, di rumah, di kantor, di kota, dan bangsa kita, maka kita tidak akan diberkati dan kita tidak akan pernah disebut anak Allah. Yang kedua, kita belajar bagaimana menciptakan damai yang memerintah di hati kita ketika kita mampu menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, semua yang ada dalam hati akan tumpah, akan keluar lewat perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Jadi kita bisa melihat hati seseorang dari buah perkataan dan perbuatannya. Hati damai, maka perbuatan damai dan baik. Hati jahat, maka perbuatan pun jadi jahat. Letak atau lokasi damai sejahtera ada di dalam hati, bukan ada di luar hati kita. Intervensi dari luar tidak akan pernah mempengaruhi damai sejahtera di hati kita selama kita mampu untuk menjaga hati. Oleh sebab itu kita harus merawat dan menjaga apa yang ada dalam hati kita. Sebab apa yang di luar, Tuhan yang akan menjaganya. Jadi tanggung jawab kita adalah menjaga hati, tanggung jawab Tuhan menjaga hidup kita. Damai adalah keadaan di mana kita menemukan ketenangan dan tidak ada perselisihan, sengketa, ataupun dendam. Lawan kata damai adalah sengketa atau perselisihan yang juga dimulai dari dalam hati, yang kemudian merembet keluar lewat perbuatan kita. Bukan hanya sekedar damai dimulai dari dalam hati, sengketa, perselisihan juga dimulai dari hati kita. Jadi ini yang terjadi di saat kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, maka yang terjadi adalah sengketa dan perselisihan. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk mengatur ekspektasi kita. Seandainya permintaan kita tidak dikasih sama orang, apakah kita kecewa atau tidak? Seandainya doa kita tidak dijawab Tuhan, apakah kita marah atau bersyukur? Seandainya kita gagal atau melakukan kesalahan yang fatal, apakah kita mau bangkit atau tetap tinggal di dalam kegagalan? Itu sebabnya damai di bumi menjadi semakin sulit didapatkan apabila orang yang seharusnya menciptakan damai itu tidak punya damai di hati dan pikirannya. Penting, kalau kita menciptakan damai, kita harus menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Maka kita akan menjadi peacemaker dan bukan troublemaker. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang mau damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan bahagia, kita akan diberkati, kita akan disebut anak Allah ketika kita mampu membawa damai. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu membawa damai di tempat pekerjaan, di rumah, di kantor, di kota, dan bangsa kita, maka kita tidak akan diberkati dan kita tidak akan pernah disebut anak Allah.